Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan jawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, di dalam sholat, apabila ada orang yang sholat sambil menangis sampai mengusap air mata, apakah hal ini bisa membatalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang saya hormati, pemirsa yang saya ta'zimi, yang harus kita pahami adalah dalam syariat ini tidak ada yang abu-abu. Artinya sah ya sah, tidak ya tidak. Hitam jelas, putih jelas. Nggak ada yang abu-abu. Dalam ibadah sholat, apabila kita ingin memastikan ibadah kita sah tidak ya, maka yang perlu diperhatikan adalah 3 hal. Yang pertama, syarat sah sholat semuanya wajib dilakukan. Yang kedua, rukunnya sholat semuanya wajib dilakukan. Yang ketiga, hal yang membatalkan sholat semuanya wajib ditinggalkan. Maka selama panjenengan sholat 3 hal ini beres semuanya, syarat sahnya semua dilakukan, rukunnya sholat semua dilakukan, hal yang membatalkan semua ditinggalkan, maka dipastikan sholat panjenengan sah. Tapi ternyata kok ada satu syarat sah yang nggak dilakukan, maka nggak sah. Satu rukun yang tidak dilakukan, maka tidak sah. Satu hal yang membatalkan dilakukan, maka hukumnya tidak sah, batal sholatnya. Nah, kaitannya dengan menangis, kaitannya dengan mengusap air mata, maka hal ini tidak berhubungan dengan syarat sah. Hal ini juga tidak berhubungan dengan rukun. Tapi perlu diperhatikan terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa itu? Hal-hal yang membatalkan sholat adalah berbicara. Yang berbicaranya termasuk dalam kriteria membatalkan sholat. Yang pertama, kalau bicaranya adalah bicara ngajak omong orang lain, maka hukumnya batal. Maka hukumnya batal. Kalau bicaranya mengajak omong orang lain. Walaupun cuma 1 huruf. Asalkan memahamkan, maka hukumnya batal. Contoh di dalam sholat, di dalam bahasa Arab, ada 1 huruf yang memahamkan. Apa itu? Yaitu qaf dengan harokat kasroh. Dibaca ki. Ki itu artinya jauhkanlah. Ki itu artinya adalah hindarkanlah. Misal ketika sholat, di situ kita lihat di depan pintu ada gelas kaca. Padahal di situ banyak orang berlalu lalang. Maka ada orang yang melihat kita. Kebetulan kita juga melihat dia. Maka kemudian kita katakan kepada dia dengan keadaan sholat, ki, 1 huruf saja, tapi memahamkan. Apa artinya ki? Maksudnya adalah pinggirkan, hindarkan, jauhkan, ngajak omong orang, mutlak batal walaupun 1 huruf. Yang kedua adalah berbicara di luar konteks sholat, tidak memahamkan, tapi sudah mencapai huruf yang banyak. Huruf yang banyak itu berapa Gus? Kata ulama fikih, yaitu 4 huruf lebih. Ini termasuk membatalkan sholat. Maka apabila kita menangis, menangis bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Kita banyak melihat para ulama, orang-orang soleh, habaib, kiai, ini ketika sholat, karena mereka merasa bahwa sholatnya ini diperuntukkan untuk Allah, mereka merenungi setiap makna-maknanya, maka tidak jarang beliau-beliau ini sholat dalam keadaan menangis. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika menangis adalah jangan sampai ada lafaz yang keluar dari lisan kita hingga membentuk 4 huruf. Apabila sudah membentuk 4 huruf, maka sholatnya dihukumi sebagai batal. Maka ketika menangis boleh, tapi sampai sampai mengeluarkan lafaz, sampai mengeluarkan huruf yang berjumlah minimal 4, maka membatalkan sholat.
Maka diperhatikan ya. Jadi yang termasuk berbahaya adalah apabila dalam menangis ini kemudian sampai mengeluarkan lafaz. Yang kedua, kaitannya dengan mengusap air mata berarti membahas mengenai gerakan. Ada gerakan yang membatalkan sholat. Ada gerakan yang membatalkan sholat. Apa itu? Yaitu gerakan di luar gerakan sholat yang gerakan tersebut memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah gerakan yang dilakukan oleh anggota badan yang besar. Contohnya apa? Tangan. Contohnya apa? Kaki. Contohnya apa? Kepala. Sehingga kalau gerakannya cuma gerakan anggota badan yang kecil, contohnya jari, ada orang sholat kok begini, atau kedip, atau lisan, atau misal telinganya bisa bergerak sendiri, maka ini nggak termasuk membatalkan. Kenapa? Karena itu termasuk anggota badan yang kecil. Yang membatalkan kriterianya nomor 1 adalah anggota badan yang besar. Yang kedua, gerakannya dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, gerakannya dilakukan secara terus-menerus atau berturut-turut tanpa jeda. Apabila 3 ini terpenuhi kriterianya, maka berarti gerakan tersebut membatalkan sholat. Contoh, ada orang garuk-garuk di wajahnya dengan cara begini, 1, 2, 3. Ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena dilakukan oleh gerakan tangan, ini termasuk anggota badan besar. Yang kedua, berjumlah 3 kali dan berturut-turut. Kalau mau nggak batal gimana, Gus? Kalau mau nggak batal, kukur-kukurnya dengan anggota badan yang kecil begini, maka ini nggak batal. Atau kalau mau dengan anggota badan yang besar, nggak sampai 3, kasih jeda dulu. 1, 2, berhenti. 1, 2, itu boleh. Karena apa? Anggota badan besar berturut-turut tapi hanya 2 kali, tidak membatalkan. Begitu juga dengan mengusap air mata. Mengusap air matanya tidak membatalkan. Air matanya juga tidak najis, sehingga tidak batal. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gerakan mengusapnya. Kalau mengusapnya dengan gerakan yang wajar, tidak sampai gerakan 3 kali berturut-turut, boleh. Tapi kalau gerakannya begini, maka membatalkan sholat. Ini hal-hal terkait dengan yang membatalkan sholat. Semoga bisa dipahami secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.